Selesai. Bismillah. Nah. Bismillah. Nah, bisa. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd.
Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, karya Imam San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitabus shalah, bab salatil jamaah wal imam, bab tentang salat berjamaah dan hukum-hukum seputar imam. Kita masuk pembahasan hadis Ummi Waraqah. Ini pembahasannya sudah dibahas sebelumnya tentang hukum perempuan mengimami laki-laki. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa an Ummi Waraqah. Hadis diriwayatkan dari Ummi Waraqah bi fathil wawi. Huruf wawunya di fathah. Warra wal qaf. Begitu pula dengan huruf ra dan huruf qafnya. Waraqah. Dia itu identitas lengkapnya Ummu Waraqah bintu Naufal. Dia adalah Ummu Waraqah bintu Naufal al-Ansariyah, salah seorang dari wanita Ansar. Kita ketahui bahwa di antara keistimewaannya wanita-wanita Ansar, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya ay yatafaqqahna fid din. Lam yamna'hunnal haya ay yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Jadi kaum Ansar, wanita Ansar terkenal dengan sifat malunya. Wanita-wanita Ansar terkenal dengan sifat malunya. Tapi sifat malu ini tidak mencegah mereka untuk bertanya dalam urusan agama. Karena sifat malu yang terpuji itu apabila mengantar orang tersebut menjauhi segala keburukan. Itu sifat malu yang terpuji. Kalau sifat tersebut mencegah dia melakukan keburukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya sifat yang utama, punya sifat menonjol, dan sifat utamanya agama Islam adalah sifat malu. Dan Nabi mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi kalau sifat malu itu justru mencegah dari kebaikan, maka itu bukan malu yang terpuji. Jadi Ummu Waraqah ini adalah salah seorang Ansariyah, Waqila bintu Ubaidillah ibn al-Harith ibn Umair. Ada yang mengatakan Ummu Waraqah ini adalah putri dari Abdullah ibn al-Harith ibn Umair. Sini tidak disebutkan siapa namanya Ummu Waraqah. Bisa jadi namanya itu juga kunyahnya. Nah, ada beberapa perawi kunyahnya itu juga namanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menjenguknya. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh menjenguk seorang wanita kalau aman dari fitnah.
kalau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjenguk Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, bahkan bermalam di rumahnya atau tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menziarahi Ummu Waraqah. Wa yusammiha asy-syahidah, dan Nabi menamainya asy-syahidah atau digelari dengan asy-syahidah. Wa kanat qad jama'atil Qur'an, dan dia telah menghafal seluruh Al-Qur'an. Perempuan hafal Quran. Karena ada juga perempuan suruh menghafal Quran, banyak alasannya. Dan tidak mau dia jadi imam. Mengatakan tidak dipakai di kalau Ramadan. Namanya hafal Quran hanya untuk jadi imam. Hafal Quran itu keutamanya besar. Sekalipun kita tidak dipakai jadi imam. Karena yang menjadi imam punya kriteria lain selain hafal Quran. Selain harus paham hukum-hukum salat menjadi imam, kemudian juga suara juga harus mendukung. Mental juga, biasanya juga ada orang tidak mental ketika bagus hafalannya, tapi kalau jadi imam beliau kedua tidak konsentrasi ketika jadi imam. Jadi menghafal Quran bukan hanya sebatas menjadi imam, tapi untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mahir bil Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran di riwayat itu alladhi yahfazuha, yang menghafalkannya, ma'as safaril kiramil barara, bersama para malaikat, pahalanya banyak dia dapatkan karena dia menghafalkannya, lancar membacanya, bagus dalam membacanya. Selain dia dipakaikan nanti di akhirat dengan diberikan mahkota yang sangat indah, orang tuanya juga mendapatkan pakaian yang sangat berharga, la yuqawwimuha ahli dunya, yang tidak bisa dinilai harganya oleh penduduk dunia. Jadi harus semangat, sekalipun perempuan harus semangat menghafal Al-Quran, apalagi laki-laki. Jadi ini Ummu Waraqah, salah seorang sahabat Nabi yang mengkhatamkan Al-Quran di masa Nabi SAW. Wa kanat ta'ummu ahla dariha, ini akan menjadi pembahasan. Dia terkadang mengimami keluarganya. Walamma gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badran, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di perang Badar tahun 2 Hijriah, perang terbesar pertama umat Islam melawan kaum musyrikin, dan kemenangan terbesar pertama. Hanya sahabat yang ikut di perang Badar, sahabat yang ikut di perang Badar itu sahabat terbaik setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah.
al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Siapa yang hafal al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah? Ada yang hafal? Siapa itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis? Banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, seperti Muaz bin Jabal dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, tapi ini 10 ini disebutkan dalam satu hadis, satu teks, satu kali Nabi menyebutkan. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, Abdurrahman fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Zaid wa Amr fil jannah. Itu ada 10. Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'ad wa Sa'id, Talha wa Zubair, Abdurrahman wa Abi Ubaidah bin Jarrah. 10 setelah khalifah yang keempat, khalifah yang 4. Setelah 10 ini yang terbaik dari sahabat Nabi, maka semua yang ikut perang Badar di level kedua, sahabat Nabi yang terbaik. Qalat Ummu Waraqah berkata kepada Nabi ketika Nabi hendak menuju perang Badar, "Ya Rasulullah, i'dzan li fil ghazw ma'ak." Izinkan saya ikut berperang bersamamu. Bagaimana semangatnya ini Ummu Waraqah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat statusnya atau keadaannya sebagai seorang wanita. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang beriman, salah satu dari umat Islam, wajib baginya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap muslim itu punya andil dalam membela agamanya, menyebarkan agamanya, mempertahankan agamanya, peduli terhadap agamanya, berkorban untuk agamanya. Jangan sampai sebaliknya kita lebih banyak mengorbankan agama demi kepentingan pribadi kita, demi kepentingan dunia kita, dikorbankan agama. Seharusnya seorang muslim itu yang berkorban untuk agamanya, korbankan hartanya, korbankan tenaganya, pikirannya, apa saja yang bisa kita berikan untuk agama ini. Minimal mencetak generasi. Kalau memang kita tidak mampu, tidak bisa, niatkan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Istrinya Imran bernazar, berniat bahwa anak yang dikandungnya akan menjadi pelayang agama Allah, muharrar. Muharrar ini orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis untuk mengurus masjid, ya, membersihkan masjid, melayani tamu-tamu Allah dalam beribadah. Ini muharrar. Dia niatkan anaknya jadi doja, itu utamanya bagus, bukan sesuatu yang hina, maka justru mulia. Masalahnya kita meniatkan anaknya untuk dunia saja, hanya untuk mengejar dunianya saja. Oh, kalau anak saya jadi ini, saya dikasih ini, saya dibikinkan rumah, saya dibikin. Itu niatnya punya anak hanya sebatas dunia saja, tidak ada artinya nanti di akhirat. Minimal kita punya andil dalam agama ini dengan membentuk generasi-generasi yang akan membela agama. Kalau dia tidak bisa, mungkin ada orang saya tidak mampu, tidak ada yang dia sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk generasi-generasinya. Jadi Ummu Waraqah ini minta izin kepada Nabi untuk berjihad.
Qala al-hadis. Titik 3 al-hadis. Ini metode penulisan ini. Kalau kau menukil perkataan ulama, kemudian kamu tidak nukil secara utuh atau kamu singkat, maka kasih titik 3, kemudian al-hadis kalau memang hadis, al-ayah kalau ayat, atau kalau perkataan ulama ila akhirih. Lengkapnya hadis ini di riwayat Abi Dawud, Ummu Warakah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ghaza Badran, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang menuju perang Badar, qalat qultu lahu, Ummu Warakah mengatakan, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'ak, izinkan saya ikut berperang bersamamu, umarridu mardakum. Jadi dia bukan mau angkat senjata. Nah, saya cuma akan mengobati orang-orang yang terluka di antara kalian. Jadi, kalau ada sahabat terluka, dia yang menjadi tim kesehatannya. Hanya ingin menjadi tim kesehatan. Dan ini pernah dilakukan oleh Ummu Sulaim bersama Aisyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan anna Ummu Sulaiman Ummu Sulaim ini termasuk sahabat Nabi juga yang semangat dalam berjihad. Bahkan bukan cuma merawat orang sakit, bahkan terkadang dia juga angkat senjata ketika darurat. Ini ketika perang Ahzab, anna Ummu Sulaiman ittakhadhat yauma Hunain, hari perang Hunain. Ummu Sulaim ketika perang Hunain ini tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Ittakhadhat khinjaran itu kayak badi itu, belati. Pisau kecil. Fakana ma'aha, dia selalu membawa pisau itu. Fara'aha Abu Talha suaminya melihat istrinya bawa pisau, bawa belati. Faqala ya Rasulullah, hadhi Ummu Sulaim ma'aha khinjarun. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim selalu bawa belati. Ya. Mungkin takut jangan sampai saya yang digerek. Suaminya kalau macam-macam suaminya langsung digerek saja. Jadi Abu Talha laporkan kepada Nabi, nah ini Ummu Sulaim, istri saya ini selalu bawa pisau. Faqala laha Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim, kenapa? Ma hadhil khinjar, apa fungsinya ini belati, untuk apa kau bawa ini? Qalat ittakhadtu, saya mengambilnya, indana minni ahadun minal musyrikin, kalau ada seorang musyrik yang mendekat sama saya, baqartu bihi batnah, maka saya akan merobek perut. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak, Rasulullah tertawa, tersenyum melihat keberanian Ummu Sulaim. Ini kan di masa perang Hunain. Sekalipun dia cuma pelayan ketika orang sakit, membawakan air minum para prajurit, tapi dia harus siap-siap juga. Kalau ada orang musyrik yang mendekat, jangan lari, jangan menangis, tapi tusuk perutnya dengan khinjar ini katanya. Ini juga menunjukkan bahwa boleh perempuan itu ikut dalam perang. Sebagaimana Ummu Sulaim di sini, Ummu Warakah juga meminta kepada Nabi untuk diikutkan dalam perang, sekalipun hanya sebagai tim kesehatan atau yang membawakan air. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam perang itu sesuai dengan kemampuan kaum wanita ini. Di riwayat lain Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah SAW yagzu bi Ummi Sulaim wa niswatin minal ansar ma'am. Nabi terkadang pergi berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Ansar.
idza ghaza, kalau Nabi pergi perang selalu bawa Ummu Sulaim bersama beberapa wanita. Fayasqinal ma, wanita-wanita ini di medan perang tugasnya apa? Membawakan air minum untuk prajurit-prajurit perang. Wa yudawina al-jarhah, dan mengobati orang-orang yang terluka. Allah. Bismillah. Jadi Ummu Sulaim di sini meminta kepada Nabi untuk diizinkan, Ummu Waraqah meminta kepada Nabi untuk diizinkan ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, naral jihada min afdali a'mal. Kami melihat bahwa jihad ini amalan terbaik. Kami melihat jihad adalah amalan terbaik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala al jihadu fi sabilillah. Apalagi di masanya, di masa umat Islam menjadi sasaran utama kaum musyrikin, di masa-masa awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Afala nujahid, apakah kita tidak ikut juga berperang, mengangkat senjata maksudnya? Rasulullah mengatakan la, tidak. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Akan tetapi jihad yang terbaik bagi perempuan adalah haji mabrur. Ini yang dimaksud adalah jihad dengan mengangkat senjata. Adapun jihad melayani para prajurit, memberikan air minum atau mengobati orang sakit, maka ini dibolehkan, dan Aisyah terkadang ikut juga dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya Ummu Waraqah mengatakan, ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'aka umarridu mardakum la'allallaha ayyarzuqani syahadatan. Jadi meminta kepada Nabi untuk diajak ikut berperang sebagai tim kesehatan. Apa niatnya? Apa tujuannya? La'allallaha ayyarzuqani syahadatan. Semoga Allah memberikan saya rezeki karunia sehingga mati syahid. Jadi dia memang ingin niatkan mati syahid di dalam peperangan. Karena keutamaannya ini mati syahid. Ya? Keutamaan mati syahid. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang masuk surga ingin kembali ke dunia kecuali syuhada. Orang yang sudah masuk surga tidak ada lagi pikirannya mau kembali ke dunia kecuali para syuhada. Kenapa? Karena dia melihat betapa besar pahala karunia yang Allah berikan bagi orang yang mati syahid. Jadi dia ingin kembali ke dunia, perang lagi, mati syahid lagi, dapat lagi pahala. Kembali lagi dapat pahala lagi. Dia ingin terus mendapatkan pahala jihad fi sabilillah atau mati syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qarri fi baitika. Qarri fi baitika. Tinggal saja di rumahmu. Nabi tidak mengizinkan Ummu Waraqah untuk ikut
perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarri fi baitika fa inna Allah taala yarzuquki syahadah. Dan tinggal saja di rumah. Insyaallah sesungguhnya Allah telah memberi kamu rezeki mati syahid. Kenapa? Karena kita tahu innamal a'malu binniyat. Ummu Waraqah ingin sekali ikut jihad bersama Nabi dan ingin sekali mati syahid. Tapi Nabi tidak mengizinkan. Yang tinggal saya di rumahmu, niatmu itu sudah dicatat sebagai syahadah. Jadi di sini besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meniatkan sesuatu kebaikan dan dia tidak mampu melakukannya, ada halangan melakukannya, maka dia mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis itu yang maknanya mengatakan, siapa yang berniat mendapatkan atau man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan niat yang tulus, yang jujur, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi, maka Allah menyampaikan dia, menempatkan dia posisi seorang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Yang penting kau minta kepada Allah, Allahumma rzuqna syahadata fi sabili, dengan tulus, dengan ikhlas, maka akan dicatat baginya atau ditempatkan posisinya posisi orang yang mati syahid. Karena ketulusan niatnya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengizinkan Ummu Waraqah dan mengizinkan yang lainnya. Kenapa ini diizinkan, ini tidak diizinkan? Ada beberapa kemungkinan, karena di sini Ummu Waraqah meminta di perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar itu asalnya sebenarnya bukan untuk perang. Nabi keluar meninggalkan kota Madinah itu asalnya bukan untuk perang. Nabi hanya ingin mencegat kafilah perdagangan Quraisy yang membawa harta yang besar sebagai bentuk pembalasan. Kenapa? Karena Quraisy telah menyita harta-harta mereka di Mekkah. Ketika mereka hijrah, mereka tidak diizinkan membawa hartanya. Rumah mereka dirampas, tanah mereka dirampas, usaha-usaha bisnis perdagangan mereka dirampas oleh kaum Quraisy. Maka Nabi dan para sahabatnya ingin mengembalikan hak mereka. Apa yang menjadi hak mereka? Jadi ketika Quraisy ini melakukan perjalanan perdagangan dari Mekkah ke Syam, keberangkatannya Nabi terlewatkan. Nabi ketika mengejar kafilah ini, Nabi terlewatkan. Salah prediksi. Nabi mengira sudah ada di satu tempat, ternyata mereka sudah lolos. Akhirnya Nabi menunggu kembalinya. Ketika Abu Sufyan dan kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan bersama 20 orang saja. Cuma 20 orang membawa 100 unta. Akhirnya ditunggu kembali. Disinilah Nabi mengajak sahabatnya untuk keluar mencegat pasukannya ini atau rombongannya Abu Sufyan karena jumlahnya sedikit. Nabi hanya berkata kepada sahabat, siapa yang mau ikut silakan, yang tidak mau tidak apa-apa. Jadi di sini ketika Nabi mengajak sahabatnya keluar, itu tidak ada paksaan. Karena ini bukan perang, ini hanya untuk mencegat harta kaum Quraisy dan jumlah mereka sedikit, cuma 20 orang.
ya Nabi tidak terlalu berharap banyak yang ikut. Akhirnya yang ikut 300-an. Makanya ini kemungkinan pertama Nabi tidak menerima Ummu Waraqah karena memang niatnya bukan untuk perang. Artinya tidak ada Nabi tidak menduga akan terjadi perang besar. Nabi tidak menduga akan terjadi perang besar, apalagi ini sahabat banyak 300-an. Bahkan sahabat yang ingin berangkat matanya Rasul, saya mau ikut tapi kendaraan saya ada di bukit sana dan tidak usah. Yang ada saja sekarang. Yang sudah siap saja. Ya, akhirnya Nabi keluar ingin mencegat Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan lebih cerdas. Artinya mampu memprediksi kedatangan Nabi bersama sahabatnya dan akhirnya Abu Sufyan lolos. Tapi Abu Sufyan sudah memanggil bantuan kaum Quraisy, mengatakan bahwa ini Muhammad dan sahabatnya ini dan pengikutnya ingin merampas harta kalian. Akhirnya Quraisy terprovokasi, marah, akhirnya keluar dengan membawa 1000 pasukan perang. Membawa 1000 pasukan perang datang di wilayah namanya Badrin. Ya di situ. Umat Islam, Nabi dan para sahabatnya tidak ada niat untuk berperang, tidak ada persiapan untuk perang. Jumlah mereka sedikit. Tapi ini Quraisy sudah menyombongkan dirinya. Dan kita tinggal di sini. Kita perlihatkan kekuatan kita di Badar ini biar orang Arab semua tahu bahwa kita ini suku yang kuat, bahwa umat Islam itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, takut, tidak berani dengan kita. Akhirnya sahabat ini meminta kepada Nabi, kita lawan saja. Setelah Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi mendatangi Badar, memerangi kaum Quraisy. Dan Allah memberikan pertolongan dengan diturunkannya para malaikat ikut berperang. Bahkan para malaikat itu turun ke perang Badar itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini kemungkinan pertama Ummu Waraqah tidak diizinkan untuk ikut dalam perang Badar karena memang Nabi tidak ada niat untuk berperang. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW melihat kondisi Ummu Waraqah ini, kemungkinan tidak cocok untuk ikut dalam peperangan. Karena situasi perang itu tidak sama dengan situasi yang lainnya, sehingga Nabi SAW mengizinkan satu kaum, tidak mengizinkan yang lainnya karena kondisi, keadaan. Sedangkan kaum wanita, kaum laki-laki saja terkadang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau ikut berperang, ikut jihad. Rasulullah mengatakan, alaka walidain, kamu punya kedua orang tua? Dan na'am ya Rasulullah, kalau fabihi ma fajahid, kamu berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuamu saja. Ini menunjukkan bahwa terkadang Nabi mengizinkan, terkadang Nabi tidak mengizinkan. Ini dilihat sesuai dengan kondisi keadaan sahabat tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Sulaim, qarri fi baitika, tinggal saja di rumahmu, fa inna Allah ta'ala yarzuqka syahada, karena Allah telah memberikan kamu karunia dengan pahala syahada. Qala fakanat tusamma asy-syahidah. Ini alasan kenapa dia digelari asy-syahidah. Jadi dia digelari syahidah bukan karena wafat di medan perang, tapi karena Nabi sudah mengklaim atau sudah menetapkan bahwasanya Allah telah mencatat baginya mati syahid, sehingga sahabat menggelarinya dengan asy-syahidah. Qala wa kanat qad qara'atil Qur'an. Saya masih lanjut riwayatnya Abi Daud, karena Imam San'ani meriwayatkannya dengan makna. Ini teksnya.
Qalat wa qala wa kanat qad qara'atil Qur'an. Dia telah hafal Al-Qur'an seluruhnya. Fasta'dzanatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tattakhidha fi dariha muadzinan. Maka dia meminta izin kepada Nabi untuk mengangkat seorang muazzin di rumahnya. Ini juga menunjukkan bahwa muazzin itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Muazzin masjid besar seumpamanya. Nah, di sini tidak mau dia mengambil tukang azan kecuali atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi azannya keluar suaranya. Makanya urusan-urusan masjid itu harus dibawa naungan penguasa. Minimal KUA yang ada di sekitarnya. Karena KUA itu perpanjangan tangan dari pemerintah. Ya, tidak boleh kamu di rumahmu, kamu pasang toa di situ bilang saya juga mau azan di sini, tidak bisa. Kenapa? Karena ini menyangkut perkara orang banyak. Azan itu, azan imam itu menyangkut perkara orang banyak. Dan itu haknya penguasa, pemimpin. Tidak boleh sembarangan orang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak seenaknya. Sekalipun azan, harus. Makanya kalau ada muazzin satu masjid, itu tidak boleh ada sembarang orang maju mengatakan lebih bagus azanku saya, lebih merdu azanku. Tidak bisa. Sama dengan posisinya imam. Jadi muazzin, makanya di Mesir itu muazzin dengan imam itu satu paket itu. PNS, pegawai negeri yang dinaungi oleh Badan Auqaf. Karena ini memang tidak sembarangan. Yang punya hak menjadi imam, yang punya hak menjadi muazzin itu harus persetujuan penguasa setempat. Jadi tidak boleh kamu maju langsung mengatakan saya yang azan, tidak. Kalau ada muazzinnya tidak boleh kamu maju. Kecuali dia yang mengizinkan atau dia yang memerintahkan atau yang meminta. Jadi Ummu Waraqah meminta kepada Nabi, minta izin kepada Nabi. Apa susahnya azan saja di rumahnya kan? Apa susahnya dia azan saja di rumahnya? Kenapa harus minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'adzina laha. Akhirnya Nabi mengizinkan. Dan silahkan kamu tunjuk seorang yang azan di rumahnya. Qala mengatakan wa kanat qad dabbarat gulaman laha wa jariyatan. Di riwayat lain ini muazzinnya ini seorang yang sudah tua, laki-laki yang sudah sangat tua. Ya, di riwayat lain. Dan Ummu Waraqah ini dia punya pelayan, budak laki-laki dan perempuan. Dua budaknya ini berencana untuk membunuh Ummu Waraqah. Berencana untuk membunuh Ummu Waraqah. Faqama ilaiha bil-lail. Dua budaknya ini bukan muslim, budaknya mungkin orang kafir, musyrik. Bangun di malam hari, faghammaha biqatifatin laha hatta matat wa dhahaba. Jadi dua budaknya ini bangun tengah malam, kemudian dia tutupi mukanya ini Ummu Waraqah sampai tidak bisa bernafas dan wafat. Kemudian keduanya lari meninggalkan kota Madinah. Nah, ini juga termasuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menggelari dia syahidah dan ternyata betul dia dibunuh oleh kaum musyrikin, sehingga dia secara hakiki telah mati syahid. Telah mati syahid, dibunuh oleh dua budaknya. Fa asbaha Umar, ini di masanya Umar bin Khattab. Di masanya Umar bin Khattab. Dia wafat di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka di pagi hari
Umar bin Khattab berdiri berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Faqala man kana indahu min hadzaini gulam aw man ra'ahuma falyaji bihima. Siapa yang tahu dua orang ini atau siapa yang bisa menangkap dua orang ini, maka datangkan ke sini. Fa amara bihima fasuliba. Akhirnya keduanya ini, dua yang membunuh Ummu Waraqah ini ditemukan. Akhirnya Umar bin Khattab mensalib dia. Disalib. Ya. Fakana awwala maslubin fil Madinah. Dua orang ini adalah orang yang pertama disalib di Madinah. Disalib sampai mati karena telah membunuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat lain sambungannya ini hadis, wa kana Rasulullah SAW yazuruha fi baitiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seperti yang disebutkan di sini. Rasulullah SAW sering menziarahi di rumahnya. Wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha. Dan Nabi menunjuk atau Nabi mengizinkan dia mengambil muazzin yang menjadi tukang azannya. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Ini sambungannya hadis di sini. Mata wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Nabi memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami orang yang ada di rumahnya. Wa ja'ala laha mu'adzinan, ini sudah. Wa ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha. Qala Abdurrahman mengatakan ra'aitu mu'adzinha syaikhan kabir. Yani muazzinnya ini orang yang sudah sangat tua. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengatakan bahwa tidak ada fitnah. Jangan sampai mengatakan masa muazzinnya laki-laki masih muda mungkin apa, jangan sampai selingkuh atau apa. Saya sudah tua, orang yang sudah sangat tua. Menjadi muazzin di rumahnya Ummu Waraqah. Wa kana laha gulamun wa jariyah fadabbarat huma. Ini sudah tadi. Dia punya budak laki-laki dan budak perempuan, keduanya ini merencanakan pembunuhan terhadap Ummu Waraqah. Wa fil hadis, di dalam hadis ini, annal gulama wal jariyah qama ilaiha. Ini sudah saya baca tadi. Jadi saya baca ulang di dalam kitab ini. Atau fil hadis annal ghulama wal jariyah qama ilaiha fil lail. Budak laki-laki dan perempuan ini bangun di tengah malam. Fagammaha biqatifatin. Fagammaha biqatifatin. Dia menutupinya dengan kain, menutupi mukanya ini Ummu Waraqah dengan kain hatta matat, sampai wafat, tidak bisa bernapas. Wa dhahaba, kemudian keduanya pergi lari. Fa asbaha Umar faqama fin nas. Umar bin Khattab di pagi hari berkhutbah, berdiri di hadapan manusia, sahabatnya di masa itu. Faqala, kemudian berkata, man indahu min ilmin hadzaini, min ilmi hadzaini, siapa yang punya pengetahuan tentang dua orang ini, au man ra'ahuma, atau siapa yang mendapati melihat kedua orang ini, falyaji bihima, maka datangkan keduanya. Fawujida, akhirnya keduanya didapatkan. Fa amara bihima fasalabahuma. Umar bin Khattab memerintahkan keduanya untuk disalib. Wa kana awwalu maslubin fil Madinah. Dua orang ini yang membunuh Ummu Waraqah, orang yang pertama kali disalib di Madinah. Ini matan lengkapnya hadis Ummu Waraqah. Nanti kita lihat tentang hukum atau kandungan hukum yang ada di dalam hadis ini. Insyaallah. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.